Oke, sebelum kita masuk, saya mengajak kita membuka dari Perjanjian Baru dari kitab Kolose, Kolose pasal yang sebentar ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 dan ayatnya yang ke-23. Kita buka dari Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayat yang ke-23. Ya, kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat yang ke-23, 3, 2, 1. Apapun yang kamu perbuat dalam hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, terima kasih. Ya, tujuan daripada tema di siang hari ini dikejar deadline ya. Jadi ini sesuatu hal yang mungkin kita temuin dalam kehidupan kita ya, pasti kita temuin ya. Nah, tujuannya bagaimana kita kaitan antara pelayanan atau panggilan pelayanan dengan konsep deadline ini. Nah, terus apakah semangat atau motivasi di dalam konsep deadline itu dapat kita terapkan di dalam pelayanan. Selanjutnya, sejauh mana kita mengerjakan tugas dan panggilan Tuhan atas hidup kita. Nah, sebelum lebih jauh, saya mau menyampaikan bahwa konsep deadline ini itu baru muncul di sekitar akhir abad ke-19. Jadi pada saat itu, manajemen waktu dan efisiensi menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam perkembangan industri dan teknologi. Jadi kalau nggak salah sekitar di industri 2.0 ya, 2.0 ya, di 1870-an. Nah, pada saat itu orang mulai mengadopsi akan konsep dari deadline ini. Jadi sebelumnya itu misalnya manusia memproduksi sesuatu itu dengan hasil yang sedikit, tapi ketika di industri dan teknologi yang baru di 2.0 ini, itu mereka udah bisa menghasilkan berkali-kali lipat. Jadi sudah ada perkembangan. Nah, begitu juga dengan konsep deadline, itu sudah mulai diadopsi oleh perusahaan-perusahaan pada saat itu di dalam mencapai tujuan perusahaan mereka. Ya, selanjutnya ya, sekitar beberapa minggu kemarin saya dikasih deadline juga nih. Jadi ada satu proyek di daerah Tamrin, dikasih deadline cuma 2,5 hari. Jadi sempat stres juga sih. Nah ini kebetulan pas Citra udah ngasih ini, jadi udah saya coba share juga terkait dengan deadline yang kemarin saya dapat. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa pada saat proyek ini, saya dikasih waktu cuma 2,5 hari. Jadi tanggal 16, tanggal 17 kan upacara tuh. Jadi tanggal 17 orang lagi upacara, tapi saya masih pusing gitu. Mikirnya, aduh ini mau selesai nggak deh. Jadi karena dikejar waktu, dikasih waktu cuma 2,5 hari. Nah prosesnya itu jadi, saya harus bangun strukturnya dulu, rangka-rangkanya ini. Setelah itu saya dikasih waktu memang 3 hari, 4 hari sebelumnya itu untuk memproduksi itu. Setelah itu, nah untuk sampai nyala itu dikasih waktu mulai pemasangan hanya 2,5 hari. Jadi saya hitung dari 16 sore, kita bisa kerja jam 7 malam sampai dengan tanggal 18 itu udah harus dipakai, ruangnya akan dipakai, digunakan. Jadi saya dikasih waktu cuma segitu. Nah, yang jadi kendala di sini adalah ini di lantai 14, lantai yang paling atas. Nah, kendala utamanya adalah karena dimensi dari perangkat-perangkat material ini besar dan panjang. Jadi kita nggak bisa pakai lift. Salah satu caranya harus lewat tangga darurat. Nah, saya jadi pusing lagi, aduh
udah tanggal 16, akhirnya di tanggal 16 itu kita kerja sampai jam 3 pagi, saya ngontrol ya hanya bisa mobilisasi perangkat doang sampai di lantai 14 itu. Jadi ya belum ada progres yang inilah. Jadi saya sempat, waduh 17 kita harus mulai jam berapa nih? Sedangkan pagi harus upacara dulu kan, semuanya upacara lagi. Nah, akhirnya di 17 kita coba proses. Nah ini sedangkan si vendornya minta, Pak progresnya gimana, update-nya gimana nih. Jadi hampir 2 jam sekali itu dia nanyain monitoring ini pekerjaannya gimana, udah sampai mana. Karena tanggal 18 pagi akan digunakan. Hari Senin itu 19 ya, saya lupa ya 19. Nah jadi selain masalah mobilisasi dari lantai 1 sampai ke lantai 14, nah setelah unitnya udah terpasang semuanya dari bawah sampai dengan atas, satu problem lagi adalah pada saat mau setting dan konfigurasi, itu software yang digunakan untuk tipenya ini tuh nggak ada. Jadi yang biasa dipakai itu berbeda dengan tipe yang ini. Udah jam 12 malam nih, udah mau orang udah tidur lah. Nah saya coba hubungi vendor lokal yang saya ambil barangnya, ternyata nggak ada respon. Terus saya coba hubungi principal, kebetulan si engineer orang China-nya ini masih baru mau tidur. Akhirnya dia bisa kasih soft file atau software untuk perangkat ini, dan setelah dicoba akhirnya bisa. Dan hasilnya kayak gini. Jadi di tanggal 19 pagi itu akhirnya semua udah bisa terinstall dengan baik dan ruangan sudah bisa digunakan. Jadi ini satu hal yang saya alamin kemarin, walaupun memang di proyek-proyek waktu pekerjaan di perusahaan yang kemarin udah banyak lah yang kita kerjain, tapi ini satu hal yang kemarin saya ngerasa ya ini mungkin saya bisa sharingkan terkait dengan tema yang diberikan bagi saya di hari ini. Nah, kalau misalnya kita dikejar deadline, apa yang kita rasakan? Akibatnya apa? Stres banget. Jadi di satu sisi saya ditekan sama si vendor untuk update terus perkembangannya gimana. Sedangkan di lokasi itu, di lapangan itu nggak tentu seperti ya kita bisa bilang, oh ya ini misalnya ngirim barang dari Bekasi nih sampai Jakarta kadang macet dan lain-lain, terus jalanan ditutup. Kemarin kan tanggal 17-an tuh jalanan mana-mana ditutup tuh. Saya sampai pusing, aduh ini gimana ya, udah jam berapa nih. Nah, selain stres, kurang tidur. Jadi kalau misalnya saya pekerjaan saya itu karena memang sistemnya belum terlalu berjalan baik. Jadi kadang sebagai seorang sales itu harus dampingin proyeknya mulai dari awal sampai akhir. Jadi kadang ya pulang pagi jam 3, jam 4 itu udah biasa. Bukan yang kayak gini. Jadi misalnya kalau kita misalnya di Terminal 3 ya. Terminal 3 itu kalau misalnya kita kedatangan keberangkatan baik internasional maupun domestik, itu kan ada layar tuh. Nah itu dulu saya yang masang tuh. Itu masangnya jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10 malam kita loading sampai di titik sekitar jam 11 tuh. Masang mungkin 2 jam, 3 jam udah harus bongkar lagi. Jam 3 tuh udah harus clear. Jadi kita dikasih waktu cuma segitu. Wah capek banget waktu itu. Karena tiap hari kayak gitu. Jadi istilahnya tidurnya ya udah beda dengan orang pada normal yang lain gitu loh. Jadi udah beda, orang tidur malam, kita tidurnya pagi gitu, siang gitu loh. Nah ini sesuatu pola hidup yang menurut saya sih nggak sehat. Karena memang waktu itu sistemnya belum bagus lah. Dan yang dirasakan juga ya itu kelelahan, ya udah pasti lelah banget. Karena dikejar deadline. Customer maunya dengan waktu sekian harus selesai, tapi di sisi kita ya mungkin secara di atas kertas kita bisa menyanggupi itu. Tapi kan halangan-halangan di lapangan itu pasti kita nggak bisa menghindarkan hal itu. Nah itu yang saya lihat. Ya terus yang jadi pertanyaan adalah apakah konsep deadline ini dapat kita terapkan secara full di dalam pelayanan kita. Karena tadi yang saya bilang di awal bahwa konsep deadline itu diambil dari di zaman abad pertengahan 19 tadi. Nah apakah kita akan terapkan konsep kayak gini itu di dalam pelayanan kita? Selanjutnya, terus apakah semangat motivasi di dalam konsep deadline ini itu bersumber dari Alkitab?
bagaimana kita melihatnya, bagaimana pandangan kita. Nah, saya kasih contoh misalnya lukisan Mona Lisa. Ini dilukis pada tahun 1503 sampai dengan 1519. Tapi ada sumber lain yang mengatakan juga itu dilukis sekitar 4 tahun. Nah, ini beda versi ya, ada beberapa sumber yang mengatakan. Terus, dan saya mau bilang bahwa karya seni yang teragung, semua pemikiran-pemikiran yang tertinggi, dan musik yang terindah, bahkan kuliner yang terbaik, yang enak sekalipun, itu semua perlu waktu. Dan dalam membuatnya maupun kita menikmatinya gitu. Dan hal-hal yang terindah, yang teragung dalam hidup kita ini nggak pernah simple sih. Ada lapisan-lapisan yang ada di dalamnya yang butuh waktu. Jadi nggak sesuatu yang mudah gitu. Ya balik lagi pertanyaan yang tadi. Jadi apakah konsep deadline ini kita bisa terapkan secara full di dalam pelayanan kita di gereja ataupun istilahnya yang, karena menurut saya pribadi, saya nanti mungkin Pak Pendeta bisa kasih pencerahan juga kalau misalnya ada yang salah, ada Pak Heri juga. Karena menurut saya ini konsep dunia gitu loh, yang diambil, diadopsi, sehingga itu menjadi sesuatu yang ya iya kita harus kayak gitu. Padahal belum tentu itu memiliki dasar-dasar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ini saya balik lagi pertanyaan kepada hal yang tadi. Ya, jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita sadari bahwa pelayanan atau semua aktivitas itu yang kita kerjakan adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Enggak terbatas kita melayani di gereja atau kita sebagai pekerja sekuler. Nah di abad pertengahan memang ada suatu konsep ya via kontemplativa dan via aktiva. Jadi itu sempat muncul bahwa orang kalau misalnya mau lebih ini ya masuk biara gitu loh. Jadi biarawati atau biarawan gitu. Seperti itu. Tapi menurut saya itu konsepnya nggak terlalu sepenuhnya benar ya menurut saya. Jadi karena dari pengalaman saya dan yang saya pelajari bahwa pelayanan itu ya di mana aja. Apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan sehari-hari itu adalah pelayanan gitu. Jadi nggak terkotakan di dalam suatu lingkungan atau pekerjaan sehingga kita bisa mengatakan itu adalah pelayanan. Dan juga kecenderungan daripada konsep deadline ini adalah meniadakan keterbatasan. Meniadakan keterbatasan. Jadi seringkali ada saat-saat di mana kita misalnya dikasih deadline sekian hari dan itu tercapai. Tapi ketika di saat tertentu kita coba menggunakan pola yang sama nih untuk deadline yang baru nih. Ternyata loss juga. Dan saya akan kata, aduh, bukannya kemarin bisa lewat tuh, bisa jalan tuh. Tapi ketika kita menggunakan pola yang sama untuk hal yang lain, nggak jalan. Ada aja kendala-kendala yang lain. Dan seringkali konsep deadline itu meniadakan keterbatasan itu nggak bisa, kamu harus bisa. Harus ini. Jadi seakan-akan nilai itu udah diadopsi oleh perusahaan dan kita dalam kehidupan sehari-hari pun udah mengadopsi itu sebagai sesuatu hal yang wajar gitu. Dan harus kita kerjakan. Nah seringkali misalnya ketika kita udah nggak capai deadline-nya kita udah nggak sesuai dengan target, akhirnya kita menjadi minder, menjadi putus asa. Apalagi misalnya di dalam lingkungan kita udah ada yang menjudge kita ya, pasti kita akan jadi lebih down lagi. Karena itu ya tadi saya bilang bahwa konsep deadline itu dia nggak menerima keterbatasan. Jadi kita seringkali mengadopsi konsep-konsep dunia dengan nilainya dan menjadi itu sebagai bagian di dalam kehidupan kita. Jadi kalau manusia itu tahu bahwa dirinya terbatas, dibatasi dengan ruang dan waktu. Tapi kita nggak nyadar itu bahwa kita maunya enggak, saya bisa gitu. Tapi ada saat tertentu kita nggak bisa gitu. Nah perlu kita sadari bahwa ya kita dibatasin dengan ruang dan waktu. Kita nggak bisa maju ke masa lalu, mundur ke masa lalu kita, atau kita maju ke masa depan gitu. Kehendak kita nggak bisa. Jadi kita terbatas gitu loh. Nah
Selain itu manusia juga pengen melihat, menghargai sesuatu yang kadang menembus keterbatasan gitu loh. Jadi kadang saya ngelihat deadline itu lebih cenderung untuk melampaui keterbatasan gitu. Jadi kadang itu sesuatu hal yang menarik sih. Jadi misalnya saya ambil contoh, ada seorang anak kecil yang masih umur mungkin 2-3 tahun, dia main piano dengan hebatnya, pasti kita akan kagum. Jadi kita maunya tuh yang kayak gitu gitu, melampaui sesuatu yang pada normalnya gitu. Seringkali kita maunya yang kayak gitu. Nah, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang indah itu tentu perlu waktu. Kadang bisa seminggu, bisa sebulan, bahkan mungkin tahunan. Tapi dalam kehidupan kita nggak bisa lepas dari yang namanya deadline ini. Lalu sebagai orang percaya kepada Kristus, bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapinya? Nah, tadi yang kita udah baca di dalam firman Tuhan di Kolose pasal 3 ayat 17 sampai dan 23, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Satu ayat lagi di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Jadi ya ada deadline sih, ya nggak masalah dikasih deadline. Jadi yang kita harus lakukan ya manage waktu dengan efektif. Nah, kadang saya berpikir gini, ketika misalnya kita disekati suatu proyek ya, terkadang kita mau menunjukkan bahwa performance kita nih baik nih. Makanya kadang kemarin ketika saya dikasih waktu 2,5 hari, ya di atas kertas saya hitung sih aman sih, jalan sih. Tapi kadang saya nggak mempertimbangkan risiko-risiko yang ada di lapangan, kendala-kendala yang ada di lapangan. Sehingga ya udah terima deh proyeknya. Padahal kita harus bernegosiasi sehingga waktu yang nanti kita dikasih waktu itu kita bisa menggunakannya dengan baik, sehingga kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan atau kendala-kendala yang ada. Jadi yang harus kita lakukan prioritas tugas yang harus kita kerjakan nih kayak yang mana nih. Terus selain itu membuat jadwal secara detail. Jadi hari ini misalnya ngerjain yang ini nih. Poinnya 1, 2, 3 dan sekian-sekian. Oke, hari berikutnya kita membuat yang lain. Jadi udah dibuat secara detail sehingga kita bisa memanage waktu kita secara baik dan lebih efektif. Dan juga yang sesuatu hal yang ini kadang saya berpikir ini buat kita semua ya, meminimalisir gangguan untuk tetap fokus. Kalau misalnya untuk beberapa kerjaan sih mungkin bisa kita bisa terapkan hal yang kayak gini. Tapi kalau tugas pekerjaan sebagai sales, nggak mau tiap menit ya harus lihat HP, pesan masuk misalnya ada informasi ini, yang mau nggak mau harus lihat. Jadi ya balik lagi kita bekerjanya di mana, sehingga kita bisa menerapkan untuk meminimalisir gangguan-gangguan yang tidak perlu. Nah, selain itu yang kemarin dari kerjaan yang kemarin itu, saya mau info bahwa kita harus memilah-milah tugas sih. Jadi memecahkan tugas yang besar, misalnya, tugas yang besar ini mengerjakan ini, nah kita pecahkan dulu, poin-poin yang harus kita kerjakan tuh apa aja nih. Jadi dipilah-pilah, sehingga kita bisa monitor, ini udah selesai. Kita contreng, kita lihat lagi kerjaan-kerjaan mana yang belum selesai. Sehingga ketika misalnya deadline-nya tiba, ya istilahnya tadi saya bilang bahwa ya kita nggak bisa menghindari hal ini. Tapi kalau misalnya dalam pandangan saya ya mungkin nanti Pak Pendeta bisa kasih pencerahan juga, bahwa kalau misalnya konsep yang kayak gitu nggak bisa kita terapkan mentah-mentah di dalam pelayanan sih, di dalam gereja maksudnya. Jadi pendekatan ini membantu untuk mengidentifikasi hambatan potensial yang memungkinkan
alokasi sumber daya waktu dan yang lebih baik. Ya. Nah, dari hal yang tadi saya sampaikan contoh di atas, ya perlu kita jaga keseimbangan. Keseimbangan dalam hal bagaimana kita kerja, keseimbangan dalam hal bagaimana kita mengambil istirahat. Itu perlu diatur, perlu dijaga. Kalau enggak kita akan capek, akan lelah, dan saya takutnya nanti pada satu saat kita menjadi sesuatu, itu udah menjadi satu habit kita. Sehingga kita udah ngerasa ya hidup gue udah kayak gini. Jadi karena menurut saya itu orang terbentuk karena polanya dilakukan berhari-hari ya. Terus menerus bertahun-tahun, dan ketika ada sesuatu yang baru masuk dia merasa enggak, gue udah kayak gini kok. Jadi karena konsepnya udah tertanam, jadi dia nggak bisa merubah lagi. Padahal sesungguhnya kalau dari luar kita ngelihat bahwa ya itu salah, itu nggak normal. Cuma karena udah kebentuk, lama-lama ya kayak gitu. Jadi saya ambil contoh misalnya dulu sebelum saya bekerja di darat itu, dulu saya sempat jadi pelaut sih. Jadi pelaut selama hampir 4,5 tahun lah. Tapi saya rasa wah kalau kayak gini sih enggak, saya bukan sesuatu yang, ya buat saya pribadi ya. Tiap orang sih punya argumentasi bahwa pekerjaan itu semua dari Tuhan, tapi ada pilihan-pilihan yang kita bisa ngambil. Oh ya saya mau terus di sini atau saya mau mengambil yang lain gitu. Dan buat saya pribadi enggak, saya nggak mau di sini terus. Jadi saya harus cari yang lain. Dan itu sesuatu yang berat nih. Tapi mau nggak mau harus dicoba. Mau harus dicoba. Dan ketika misalnya kita udah ada di situ ya tantangannya sih berat, tapi ya kita tetap harus coba untuk melakukan itu. Jadi yang ingin saya mau sampaikan bagaimana ketika kita menghadapi deadline, kita tetap harus menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita belajar, kita bekerja, tapi ya olahraga juga. Ya jujur saat ini ketika saya udah mulai jalan sendiri, saya tuh hampir tiap pagi itu olahraga, udah lebih fleksibel untuk mengatur waktu dan ya merasa lebih sehat aja gitu. Jadi itu sesuatu hal yang saya syukuri bisa sampai di titik sekarang. Nah selanjutnya kita harus belajar untuk refleksi juga. Jadi melihat bahwa misalnya kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan di hal-hal yang lain, kita refleksi ini apa yang harus diperbaiki ya. Mungkin saya salahnya di sini nih. Jadi kalau misalnya di pekerjaan saya yang dulu, ya kadang itu mengalir begitu aja sih. Kadang nggak ada suatu waktu untuk merenung, kemarin tuh kekurangannya di mana aja. Ya ini kadang terlewat nih, karena merasa itu udah sesuatu rutinitas, jadi kita nggak perlu lagi improvisasi sesuatu yang baru sehingga kita bisa lebih memanfaatkan waktu kita lebih baik lagi. Sehingga kita bisa bertanggung jawab terhadap setiap waktu yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ya tentu hal yang paling ini ya saya sih selalu mengucap syukur sih. Dalam setiap hal apapun, hal yang terkecil, hal yang sekecil apapun. Ya kadang misalnya kita ngerasa misalnya habis kerja pulang, ya udah biasa aja. Tapi kadang kalau misalnya kita coba renungin, waduh napas gue nih masih dikasih loh sama Tuhan nih. Tapi kadang buat kita ya udah biasa aja, nggak udah sesuatu yang haruslah Tuhan kasih buat kita gitu. Tapi kadang di saat tertentu kita harus menyadari bahwa semua itu adalah anugerah daripada Tuhan yang harus kita selalu syukuri. Apapun hal yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, ya napas kehidupan kita. Kalau nggak ada napas ya kita nggak mungkin melakukan sesuatu hal-hal yang lebih besar atau hal-hal apapun, kita nggak bisa. Jadi dengan mengucap syukur ya kita bisa lebih melihat bahwa Tuhan sudah memberkati kita, menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Ya itu yang bisa saya sampaikan.